saya Selina Monika. Nama saya Joselin. Nama saya Adisa Chandra. Nama saya Cika Aurelia. Nama saya Bang Suwardi. Silakan cek videonya. Pertama, buka Google dan ketik DJP Online, lalu masuk pada webnya. Pada menu utama, scroll ke bawah hingga terlihat link SPT PPH Badan 20, lalu klik download. Kemudian buka file manager, kita ke download, lalu klik file SPT Badan. Jika sudah, klik disk PC, disk C, lalu cari program file X86. Klik DJP. Setelahnya, lalu klik lagi file SPT 1771 dan akan muncul SPT 1771 versi 1.0. Jika sudah terdownload, buka aplikasinya, lakukan koneksi database dengan pilih data db1771_2010. Lalu kita akan mengetik nomor NPWP perusahaan. Lalu isi lagi profil wajib pajak halaman 1 sebagai berikut. Lalu isi halaman 2 juga sebagai berikut. Isi passwordnya dengan angka 123. Kemudian kita akan membuat SPT baru pertama. Pertama, klik menu program, lalu kita klik lagi buat SPT baru. Silakan masukkan tahun pajak, lalu klik buat dan oke. Selanjutnya mengisi lampiran khusus SPT tahunan Badan 1771 menu SPT PPH lampiran khusus daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Untuk memulai pengisian tekan yang baru. Selanjutnya mengubah nama harta yang ada. Bisa dilihat seperti pada gambar ya. Jika sudah, klik simpan. Lanjutkan mengisi jenis harta berikutnya sesuai dengan daftar aset tetap. Jika belum ada, nama harta dibuat baru sehingga menjadi seperti berikut. Bisa dilihat gambar berikut ya. Lanjutkan mengisi jenis harta berikutnya sesuai dengan daftar aset tetap. Jika belum ada, nama harta dibuat baru sehingga menjadi seperti berikut. Lanjutkan mengisi jenis harta berikutnya sesuai dengan daftar aset tetap. Jika belum ada, nama harta dibuat baru sehingga menjadi seperti berikut. Selanjutnya mengisi angka jumlah penyusutan komersial yang daftar penyusutan fiskal bagian atas. Bisa dilihat seperti pada gambar. Lalu oke. Menu SPT PPH, lalu pencet menu SPT PPH lampiran formulir 1771 4 daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Jika tidak ada transaksi yang diinput, maka tekan tutup. Selanjutnya, klik menu SPT PPH lampiran formulir 17715 daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus atau komisaris. Klik baru di bagian A, isi daftar pemegang saham seperti pada gambar. Klik baru di bagian A, isi daftar pemegang saham. Klik baru lagi di bagian A, isi daftar pemegang saham. Lalu kita klik baru di bagian B, isi pengurus dan komisaris. Setelah kita klik itu, ada tampilan seperti ini. Lanjut kita ke menu SPT PPH, terus kita klik lampiran. Setelah itu ke formulir 17714. Penghasilan yang dikenakan PPH final dan yang tidak termasuk objek pajak. Lanjut di bagian halaman 1, isi data yang sesuai di buku. Setelah itu di bagian yang halaman kedua, kita klik simpan. Terus kita pilih menu SPT PPH. Lanjut klik lampiran. Terus kita klik lagi formulir 1771 yang ketiga. Kredit pajak dalam negeri. Lanjut kita klik baru sampai ada tampilan seperti ini. Kita klik kolom baru pada bagian kiri bawah. Setelah sudah, kita klik simpan. Lanjut kita pilih checklist nomor 1. Setelah kita pilih, kita klik pilih.
lalu klik simpan. Setelah klik simpan, lanjut kita klik OK. Setelah itu, isi formulir 3 pada kredit pajak dalam negeri. Setelah diklik simpan, lalu OK. Isi pada input referensi pemotong, lalu klik simpan. Selanjutnya, melakukan pada seperti sebelumnya, isi pada input referensi pemotong, lalu simpan. Selanjutnya, isi pada input kredit pajak di dalam negeri dengan jenis PPh dipotong, PPh pasal 23, lalu disimpan. Setelah diisi semuanya, lalu klik tutup. Klik pada menu SPT PPh, pilih lampiran pada formulir 1771, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Selanjutnya, isi pada data tersebut, lalu klik simpan. Pada lampiran 1771, perhitungan penghasilan neto fiskal, menu SPT PPh pada lampiran formulir 1771, perhitungan penghasilan neto fiskal di slide 52. Di halaman 1, isi pada data tersebut. Selanjutnya, di halaman kedua, isi pada data yang dilampirkan tersebut. Selanjutnya, isi halaman ketiga, isi pada halaman lampiran sebelumnya. Selanjutnya, pilih pada SPT PPh, lalu klik pada SPT PPh wajib padan pajak. Selanjutnya, di bagian A sampai C, isi datanya pada foto yang tertera tersebut. Selanjutnya, isi bagian C sampai D, isi pada foto tersebut, lalu klik simpan. Lalu di bagian E sampai G-nya kita isi datanya seperti di atas. Lalu kita ke bagian H-nya seperti di atas ini, lalu kita klik simpan. Lanjutnya kita ke SPT PPh, lalu ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Lalu di bagian neraca aktifnya kita isi seperti di atas. Lalu kita pindah ke neraca kewajiban, lalu isi seperti di atas. Lalu di laba ruginya kita juga isi kayak di atas juga. Hubungan istimewanya kita juga isi datanya kayak di atas. Lalu kita klik simpan. Setelah itu lalu kita ke SPT PPh, mengisi surat setoran pajak. Itu kita klik daftar surat setoran pajak. Setelah itu kayak di atas kita isi ya di atas. Lalu kita isi datanya seperti di atas ini. Lalu kita klik keluar. Setelah itu ke SPT yang kayak di atas ini, lalu kita ke laporan data SPT ke KPP-nya, membuat file CSV untuk lapor pajak. Lalu kita ke isi kayak di atas aja ya guys. Habis itu setelah itu kita lanjut ke SPT Tools, yaitu kita ke menu cetakan buat mencetak induk SPT tahunan PPh badan dan lampirannya. Setelah itu muncul kayak gini, kita isi aja kayak di atas ya. Habis itu cetak dan selesai, keluar. Sekian dari kelompok kami.